Itu yang sering selalu beda antara ahli fikih sama ahli thariqah. Karena ahli thariqah itu dengan tanda kutip memuja kesolehan. Ahli fikih enggak, tapi mohon jangan ditiru ini, terutama yang kadung khusyuk jangan. Haram pokoknya, yang kadung khusyuk haram. Ahli fikih itu perhitungannya itu unik. Ini agak sensitif, tapi ini hadis sahih. Saya sering cerita ke Barsoyo. Ini tak jamin hadis sahih. Nabi dulu tuh ya tarawih ya jamaah, tapi jangan ditiru kan. Hari keempat itu Nabi tidak ke masjid, orang nunggu semua, Nabi gak keluar. Terus kata Nabi, Umar itu, Sayyidina Umar itu, kalau kita bilang sahabat Umar itu, sampai cara Jawa itu bengok-bengok. Nama Sibyan wan Nisa, ini orang sudah tidur, Nabi gak keluar, ada yang pura-pura notok apa, pokoknya memancing supaya Nabi itu keluar. Ternyata Nabi gak keluar di malam keempat ini. Nabi gak mau keluar. Terus paginya Nabi bilang habis sholat subuh, Nabi itu memang punya adat kalau habis subuh kadang ngentikan. Tapi dulu belum diistilahkan apa? Kultum ya, apa kultum ini. Saya tahu yang kamu lakukan tadi malam, tapi saya memang sengaja. Kalau saya tiap hari sholat nanti dikira sholat fardu. Dan nanti menjadi wajib karena saya melakukan tiap hari, maka Anda harus melakukan tiap hari. Karena takut dianggap wajib, maka saya tidak keluar. Ya sudah, terus gitu, era Umar, sahabat Umar jadi khalifah, beliau ingin ada sholat taraweh. Sahabat tanya, dulu zaman Nabi itu nggak jadi kok, era Anda jadi. Nabi itu pemegang konstitusi ilmu, kalau beliau melakukan terus nanti dikira wajib. Tapi kalau saya hanya Umar, meskipun saya melakukan terus, tidak punya akibat dianggap apa? Wajib. Karena saya tidak musyarek, tidak pembawa syariat. Ada sahabat yang ekstrim namanya Abdul bin Mas'ud, itu suka sweeping. Kalau ada orang duha tiap hari di sweeping. Kamu ingin bikin tandingan sholat fardu, wong sunat kok tiap hari. Sunat itu seminggu sekali katanya. Nggak, ini cerita konstitusi ilmu, makanya yang nggak bakat alim jangan, haram. Jadi beda mindsetnya orang-orang thariqah, orang tasawuf dengan ahli fikih itu beda. Ya sama, terus jangan bilang Gus Pak ahli fikih, Pak Fathul Wahid ahli thariqah, ini tidak dua-duanya. Ini hanya rektor. Kebetulan rektor Universitas Islam apa? Indonesia. Jadi dikira dia ketuanya umat Islam. Enggak ada hubungannya itu, enggak ada. Ini jabatan karir. Bisa dipecat sama Pak Harsoyo kalau macam-macam, sama badan wakaf bisa. Jadi nanti saya cerita ulumul Quran. Ulumul Quran itu yang mengkaji itu harus seperti saya, tidak harus kayak persis saya, seperti saya. Orang tahu kenapa basyariahnya Nabi, kemanusiaannya Nabi itu keren. Karena berkahnya kemanusiaan ini Islam menjadi agamanya manusia, bukan agamanya malaikat. Sehingga tiap Allah cerita orang baik itu siapa? Fasilitasnya apa? Liyukaffirallahu anhum asfa'alladzi amilu. Orang baik itu orang yang kalau salah itu salahnya saya hapus. Dan ketika baiknya tak kasih pahala. Bukan orang baik itu yang nggak pernah salah, bukan. Jadi berkahnya Nabi menjaga konstitusi basyariah ini, itu terus Islam menjadi agamanya manusia, bukan agama malaikat. Andai kan dari awal itu semua kesunatan dilakukan Nabi, misalnya Nabi selalu puasa Senin Kemis, puasa Dalail, puasa Tasu'a, Asyura, nanti ini dikira wajib. Maka dalam hadis sahih, saya pastikan ini sahih, Sayyidah Aisyah itu beliau kan ahli fikih, punya cara pandang mensifati Nabi, yaitu beliau ngendikan, ini ada di Sahih Muslim, wa in ini di sini sesungguhnya, wa in kana Rasulullah la yada'ul amala wa wa yuhibbuhu khasyata ayyufradu alaihim. Nabi itu tersiksa sekali kalau enggak sholat sunat itu. Ya tersiksa sekali kalau enggak puasa sunat itu. Tapi beliau harus enggak puasa karena takut dianggap apa? Fardu. Sampai Nabi itu kalau ada puasa Tasu'a, Asyura ngumumkan, sekarang puasa ini sudah diganti Ramadan. Silakan yang mau puasa-puasa, yang tidak. Jadi, penafsir Al-Quran atau yang meneliti Quran itu harus tahu itu. Sehingga nanti di Quran itu ada ayat-ayat yang
mensifati nyon sewu, mensifati manusia itu sederhana. Sayyidah Maryam itu figur yang luar biasa. Nabi Isa itu figur yang luar biasa. Kata Allah, wa ummuhu siddiqah. Ibunya Nabi Isa itu siddiqah. Orang yang sangat-sangat jujur, tidak ternodai dosa zina, dosa yang macam-macam. Tapi terusannya apa? Karena yakulanit to'am. Dua orang hebat ini itu ya suka makan. Itu kan aneh. Wong Pak Rektor yang jarang tahajud saja kalau ada orang muji, ini suka tahajud, seneng. Coba dipuji, oh Pak Rektor itu hebat kalau malam tahajud, Senin Kamis puasa, duha, oh seneng meskipun nggak dilakukan, seneng kalau dipuji. Nah ini seorang nabi, Nabi Isa, Allah itu cara cerita karena yakulanit to'am. Ini sama-sama makan. Karena berkahnya makan tuh orang tahu. Rektor nggak makan itu nggak hidup. Presiden Amerika nggak makan nggak hidup. Semua orang top di dunia kalau nggak makan tuh nggak hidup. Ternyata manusia tuh selemah itu. Kita yang katanya profesor, kita yang katanya kiai besar, ternyata untuk kita hidup hanya butuh kangkung, mungkin butuh jadah, butuh gudeg. Terus kerennya di mana? Orang yang hidupnya ta'aluk sama benda-benda yang mati. Nah dengan seperti itu Quran sukses memaklumatkan wa khuliqal insanu dhaifa. Manusia itu lemah sekali. Saking lemahnya itu butuh sesuatu yang benda mati. Sebab itu Quran biasa ngendikan untuk nabinya afa imma ta'u qutilan qalabtu Muhammad, apapun hebat Anda mati. Bahkan ada kemungkinan mati Anda ini terbunuh. Terbunuh itu kan kesannya enggak keren, enggak jaduk, enggak sakti. Tapi itu diperlihatkan Allah supaya jelas dimerkasi Allah yang baki, yang abadi. Manusia apapun hebatnya itu dhaif, rentan. Makanya kelirunya kita kadang-kadang ngomong ini orang terhebat di dunia, ini orang nomor satu di Indonesia, orang terkuat di dunia. Sebetulnya kata Imam Syafi'i ketika menafsirkan ayat wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, kamu itu harus tawakal sama zat yang enggak pernah mati, enggak bisa mati. Kata beliau, faman tawakkala ala sultanin au amirin au kadza wa kadza fa inna ma tawakkala ala sultanin yamut. Kalau Anda menggantungkan hidup pada raja, presiden, rektor sama kiai besar sama siapapun, sebetulnya Anda menggantungkan hidup sama orang sing yamut yang akan mati. Nah, di sini pentingnya peneliti tafsir ini mungkin untuk anak-anak di BPAI. Itu harus tahu sehingga nanti kalau ada sifat para nabi yang sederhana, itu hakikatnya luar biasa. Coba kalau Nabi Muhammad, Nabi Isa sering munajat di kamar, nggak kelihatan orang. Mungkin orang malah ngayalnya, wah mungkin sedang ke Mekah terbang. Kalau Pak Fatul Wahid itikaf di rumah, oh kelihatannya di rumah, tapi rohnya di Mekah gitu. Kalau istrinya sedang curiga, kelihatan itikaf, pikirannya dijadah itu gitu. Ya terserah, sedang baik apa enggak. Apapun itu ibadah itu punya sisi melahirkan banyak mitos. Sehingga kata ulama-ulama ibadah itu ada mahdoh kayak sholat. Kenapa sholat itu disunatkan jamaah? Ada yang bilang fardu. Karena biar konstitusi sholat ini tetap terbaca sebagai ibadah. Tapi kalau sholat itu sering tidak kelihatan, itu bahaya karena nanti melahirkan banyak mitos. Sehingga seorang nabi itu harus selalu menunjukkan al-a'rad al-basyariyah, sisi manusia. Karena dengan cara itu Nabi tidak dipertuhankan. Nah, itu sirinya, rahasianya kenapa Allah mensifati Nabi wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Ketika mensifati Isa dan Maryam, Allah ngendikan kana yaqulanit ta'am. Jadi mohon Bu Rektor ini nanti kalau di rumah jangan bilang Bapak ini Rektor UI, Bapak tukang makan. Bapak tukang apa? Makan. Jalan-jalan di pasar. Jadi saya mohon ini sebagai bentuk apresiasi saya karena dulu ketika Prof Zaini itu menerjemah, ya beliau dulu itu seniornya Pak Kures di Al Azhar, terus ketemu saya bilang saya ini mulai kecil nekuni fikih, ngaji sama Mbah Maimun sama bapak saya, sehingga saya lebih ke konstitusi fikih.
Ya saya ulang lagi ya. Jadi kesalehan yang dibawa orang-orang toreko atau orang tasawuf itu baik. Tapi ini nggak bisa jadi konstitusi. Karena kalau jadi konstitusi nanti terjadi ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Jadi memang menganalisis Quran itu harus orang fikih. Karena kalau udah orang fikih itu dengan tanda kutip kurang-kurang gimana. Jangan bahasakan kurang liar ya, kurang-kurang gimana. Orang fikih itu lebih realistis. Fikih yang betulan alim loh ya, jangan yang kaleng-kaleng ya, yang memang benar-benar alim. Jadi misalnya gini, saya baca misalnya Alam nasrah laka sodrok. Itu kalau orang fikih langsung ngerti betapa sudut pandang itu menjadikan gampang legowo. Tadi dikatakan Pak Rektor, kalau ada perbedaan itu kembalikan ke ilmu. Sudut pandang itu penting. Saya sering cerita, mungkin saya pernah dicerita di pengajian ini. Ada kiai itu mungkin karena kelamaan ingin poligami gak kesampaian. Sebenarnya tidak hanya kiai, semuanya harus di sini. Itu kalau malam itu masakan sendiri. Pokoknya sibuk. Kadang bikin sambal terong, kadang bikin nasi goreng, pokoknya sibuk. Ada santrinya yang orang toreko janggal. Ini kiai gak pernah tahajud makan, terus pokoknya kalau malam itu mesti masak. Ternyata kiai ini tetap wali, tetap dekat Allah. Terus dia cerita, Jong dalam kitab yang saya baca, di usul fikih itu ada kaidah. Ini di Lubul Usul karangannya Syekh Zakaria Al-Ansori. Saya baca, saya hafal. Ithma min mubakhin ila wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Fayal zamu minas sukun tarkul qatli wal zamu minas sukut tarkul qadzaf. Karena tidak ada sesuatu yang mubah yang dibolehkan Allah. Kecuali sebetulnya saat Anda lakukan itu terjadi tarkul haram, meninggalkan haram. Artinya gini Bu Rektor, kalau Pak Wahid di rumah tidur, jangan katakan tidur alhamdulillah suami saya tidak dugem, alhamdulillah suami saya tidak nyari-nyari perempuan lain, bahkan saya pun nggak dicari karena tidur. Sehingga dengan status seperti ini tuh keren, karena ini namanya tarkul haram, meninggalkan haram. Makanya saya tuh sering berdoa sama Allah, semoga malaikat raqib atid tuh ngaji usul fikih, sehingga tidak melihat anak-anak UI yang ngopi itu ngopi, yang kongkoi, tapi mereka akan bilang hum tarokul haram, ini kelompok-kelompok yang meninggalkan haram itu. Nah, jadi makanya ini biar Pak Allah tahu, biar tahu kalau saya cerita ilmu gini kan, terus dia mikir wah berat nih Gus, berat. Tapi nggak apa-apa, saya disaingi juga ikhlas. Ya, jadi saya mohon analisis Quran atau ulumul Quran itu harus seperti ini. Sebab itu Nabi-Nabi top di Quran itu yang diceritakan itu sering basariyah kayak tadi. Isa dan Maryam diceritakan kana yaqulanit tu'am. Nabi Musa lebih parah lagi. Nabi Musa itu lebih basariyah lagi. Kecilnya dirawat Fir'aun, terus hobinya itu gelut tarung gitu. Terus delalah itu lari buron itu kematian. Ketemu Nabi itu ya nggak ngaji dulu dia, sementing dikawinkan dulu sama putrinya itu. Itu basariah semua. Sehingga berkahnya Islam dibawa secara kemanusiaan. Ciri khas Islam itu adalah faroh. Faroh itu bahagia, happy. Qul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Ya saya mohon dari berkahnya ngaji ini Anda akan tahu. Saya punya kitab namanya Al-Minanul Kubro. Itu di situ cerita ada wali yang sering makan sama wali sering ibadah. Ternyata yang sering makan ini walinya lebih tinggi ketimbang yang sering ibadah. Ditanya, kenapa engkau lebih tinggi? Karena saya kalau makan itu langsung syukur. Jadi alat duniawi tak jadikan syukur sama Allah karena saya bisa makan. Sementara yang sholat ini gak jadi wali-wali karena ketika sholat dipakai sarana ya Allah kasih hidup yang mapan, kasih istri yang cantik qanaah. Ternyata sholatnya dia dipakai sarana duniawi. Jadi sholatnya dipakai sarana apa? Duniawi. Gayanya sholat tapi otaknya itu dunia. Sholat hajat lah gampangannya. Angel teman nerang no. Lah yang ini tuh Islami. Karena setiap makan tuh dia nangis, ya Allah, saya ini yang kiai besar selemah ini. Katanya saya orang hebat, saya presiden, saya kiai besar, saya rektor.
Kalau nggak makan jadah ya kok lemes. Jadi itu unik karena itu dimaklumatkan wa khuliqal insanu dhaifa. Sehingga seorang nabi yang kekasihnya dibahasakan Allah afa immata au qutila, afa immata au qutila. Muhammad itu mati atau terbunuh.